Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam sorga, pada malam hari Tuhan, kami berkumpul di dalam ibadah pertengahan kami. Kami rindu Tuhan, disapa oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats firman Tuhan di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats firman Tuhan kita pada saat ini, di mana Petrus menggambarkan bahwa orang Kristen, bahwa kita orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang telah dipilih, orang yang telah dikuduskan, orang yang telah diselamatkan dari keberdosaan kita. Nah, oleh karena itu, kita menjadi suatu ciptaan yang baru. Hendaknya lah sebagai ciptaan yang baru, kita meninggalkan segala hal yang lama yang ada di belakang kita. Sama seperti apa yang telah kita rayakan pada hari Minggu lalu di dalam ibadah Paskah, kita merayakan suatu kebangkitan yang daripada Yesus Kristus yang menyatakan bahwa segala dosa kita sudah dimatikan di dalam kematian Yesus Kristus dan kita kembali dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita menjadi suatu ciptaan yang baru Bapak Ibu. Sama seperti yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita yang lama itu sudah berlalu Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang telah diselamatkan di dalam Kristus, hendaknya lah hidup sebagai karya ciptaan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai ciptaan baru, apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini Petrus menggambarkan dan menyatakan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai ciptaan baru, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus dan telah dipilih Allah menjadi umatnya, hendaknya lah buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini harus kita buang Bapak Ibu. Ini harus kita tanggalkan. Segala dosa yang ada di dalam tubuh kita, buang itu semua, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Apakah itu yang dikatakan dengan kejahatan? Jika lo bicara tentang kejahatan, berarti di sana bicara tentang segala macam kejahatan atau segala macam keinginan kita untuk menyakiti orang lain. Buang itu. Jangan ada lagi di dalam hidup orang Kristen, di dalam hidup orang beriman yang telah menjadi ciptaan baru, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, memiliki niat atau memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain atau menyakiti sesamanya manusia. Jangan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan, buanglah segala tipu muslihat. Tipu muslihat berarti di sana adalah suatu dusta, suatu kebohongan. Ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Di dalam hukum Taurat juga dikatakan, di hukum Taurat ke-9, jangan engkau
bersaksi dusta tentang sesamamu, terhadap sesamamu. Jangan. Ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan ini juga yang harus kita tanggalkan dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan bahwa jangan kiranya di dalam hidup orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus ada kemunafikan. Jangan. Bicara kemunafikan berarti di sana ada kepura-puraan. Ada suatu kasih yang palsu di dalamnya. Jangan. Kasihi Tuhan di dalam kasih yang sungguh-sungguh, di dalam kasih yang benar. Jadi menjadi seorang Kristen, Kristen yang sesungguhnya, bukan Kristen yang KTP. Kalau kita menjadi Kristen KTP berarti di sana ada suatu kepura-puraan. Hanya identitas kita sebagai orang yang ditebus, identitas sebagai Kristen, tapi dalam tingkah laku masih hidup di dalam kejahatan, masih hidup di dalam dosa. Berarti di sana ada suatu kemunafikan, Bapak Ibu. Dan yang keempat, Bapak Ibu, dikatakan bahwa hidup sebagai orang yang telah ditebus hendaknya lah membuang atau menanggalkan dari kehidupannya, yaitu kedengkian. Apa itu kedengkian? Kedengkian yaitu suatu iri hati. Dia tidak senang melihat orang lain diberkati. Adakah dari antara kita, Bapak Ibu, yang demikian? Adakah dari antara kita, jemaat Tuhan, jemaat HKI Palangkaraya, yang dengki atau yang iri ketika saudaranya diberkati? Buang itu. Jangan ada iri dengki di dalam hatimu. Dan yang kelima, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, buanglah yang dikatakannya dengan fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah yaitu berbicara buruk tentang orang lain, khususnya di belakang mereka. Sering kita jumpai orang demikian. Ketika dia berhadapan dengan kita, dia berkata manis. Dia berkata yang baik-baik saja. Tapi ketika berada di belakang kita, dia menusuk kita. Dia mengatakan tentang hal-hal yang buruk terhadap kita. Itulah fitnah. Seperti yang dikatakan Bapak Ibu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan hendaknya orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus melakukan fitnah. Buang itu dari kehidupanmu. Ini 5 hal yang dikatakan oleh Petrus, Bapak Ibu, yang harus dibuang oleh setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Setiap orang yang telah menjadi ciptaan baru, yang telah menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan di sini Petrus menggambarkan bagaimana suatu kehidupan orang Kristen tersebut bagaikan seorang bayi yang rindu akan air susu. Di mana Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ketahui bahwa air susu atau ASI itu merupakan asupan gizi bagi seorang bayi di dalam pertumbuhannya. Tidak ada seorang bayi begitu dilahirkan langsung makan makanan keras. Tapi seorang bayi menurut kesehatan juga sebagai asupan gizi bagi dia itu adalah ASI atau air susu yang murni bagi dia untuk masa pertumbuhannya. Dan di dalam kesehatan itu dikatakan sampai usia 6 bulan seorang bayi harus minum susu. Dan setelah 6 bulan baru dia dapat makan bubur, lalu menjadi makanan-makanan keras dan selanjutnya sampai dewasa. Dan di sini Bapak Ibu kita dikatakan kita bagaikan seorang bayi yang selalu rindu akan ASI, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani dikatakan di sini. Bagaimana di sini Petrus mengajak kita, menggambarkan kita, bagaimana kita hendaknya seperti bayi yang selalu rindu akan firman Tuhan. Dan di sini dikatakan rindu akan batu yang hidup. Datang kepada batu yang hidup itu. Siapakah batu yang hidup itu, Bapak Ibu? Ada suatu kerinduan kita untuk menjumpai batu yang hidup itu. Ada istilah yang dipakai oleh Petrus di sini. Dia mengatakan batu yang hidup. Di sini Petrus ingin mengatakan bahwa batu yang hidup itu adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan jika kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat 6, di sini juga Petrus mengistilahkan suatu batu penjuru. Bapak Ibu, apa sebenarnya batu itu? Bagaimanakah tekstur dari batu tersebut?
batu itu adalah keras. Dan batu ini biasanya digunakan untuk suatu pembangunan rumah atau gedung-gedung yang besar. Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa batu penjuru ini merupakan suatu pondasi, merupakan suatu dasar dari suatu bangunan. Berarti jikalau dikatakan sebagai suatu pondasi, berarti dia harus menjadi batu yang besar, batu yang kuat, supaya bangunan tersebut dapat berdiri kokoh. Jadi batunya harus besar. Itu yang menjadi pondasi dari bangunan tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bicara tentang batu penjuru ini, Bapak Ibu. Ini dikatakan batu penjuru, batu yang dalam bangunan yang berbentuk, katakanlah berbentuk persegi. Batu penjuru ini diletakkan di sudut suatu bangunan tersebut. Dan ini menjadi acuan, ini menjadi patron bagi para tukang untuk melanjutkan batu selanjutnya, baik itu ke belakang maupun ke samping dari bangunan tersebut. Memang pada saat ini kita sudah jarang menjumpai hal yang demikian. Karena apa? Karena jikalau kita melihat bangunan-bangunan besar ataupun rumah ataupun gedung-gedung, itu yang berada di sudut dari bangunan itu adalah beton, yang dimana terdiri dari besi. Lalu besi tersebut dicor dengan pasir, semen, dan batu, campuran pasir, semen, dan batu, dan besi tersebut dicor. Tapi di dalam pembangunan dalam Israel kuno pada zaman dulu, Bapak Ibu, ada satu batu yang besar yang diletakkan di sudut bangunan, dan inilah menjadi acuan, dan inilah menjadi patron, dan inilah yang diikuti untuk meneruskan batu selanjutnya di dalam pembangunan setiap rumah. Dan di sini Petrus kembali mengangkat tentang batu yang hidup, batu penjuru, yang dikatakan di sini bahwa batu yang hidup tersebut tidak diinginkan oleh manusia. Ini mengacu kepada Yesus Kristus, di mana kehadiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, bahwa manusia menolak Dia, tidak ada yang menerima. Dan dikatakan, Bapak Ibu, di sini di ayat 4 tersebut, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tidak diterima oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dia dibuang oleh manusia, tetapi layak dan diterima di hadapan Allah. Inilah kerinduan kita, Bapak Ibu. Inilah kerinduan kita bagaikan seorang bayi tadi yang rindu akan air susu, dan kerinduan kita juga akan batu yang hidup, akan Yesus Kristus. Inilah sebagai tanda bahwa kita seorang Kristen, bahwa kita seorang yang telah ditebus dan yang telah hidup di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini? Yang pertama, firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kita untuk tanggalkan segala dosa, tanggalkan segala kejahatan, tanggalkan segala tipu muslihat, tanggalkan segala kemunafikan, tanggalkan segala kedengkian dan fitnah dari dalam kehidupanmu. Dari dalam kehidupan kita, tanggalkan semua itu, Bapak Ibu. Karena kita telah menjadi manusia baru. Kita telah menjadi ciptaan baru yang ditebus oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Petrus ingin mengajak kita supaya kita sama seperti bayi yang tadi, selalu rindu akan air susu yang murni. Yang dikatakan dengan air susu yang murni tersebut, Bapak Ibu, adalah firman Tuhan tersebut. Bagaimana kita sebagai bayi, bagaimana kita seorang yang ditebus, seorang Kristen yang telah diselamatkan, selalu rindu akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu harus menjadi suatu kerinduan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan, jadikan batu hidup tersebut menjadi pondasi dalam rumah tangga kita. Batu hidup yaitu Yesus Kristus menjadi pondasi untuk membangun rumah tangga yang rohani. Atau di ayat 6 dikatakan, suatu batu penjuru. Jadikan dia sebagai pondasi kita. Jadikan dia sebagai patron kita.
Jadikan dia sebagai acuan kita di dalam membangun rumah tangga kita. Sehingga terciptalah yang dikatakannya suatu rumah rohani. Saat ini dapat kita bangun Bapak Ibu. Di dalam kebaktian rumah tangga kita yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ini mengajak kita, bagaimana kita untuk memulai rumah kita menjadi rumah rohani, rumah berkat, rumah untuk menyatakan firman, rumah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, rumah tangga kita. Itu. Jadikan Yesus sebagai fondasi, sebagai batu penjuru, sebagai batu hidup di dalam rumah tanggamu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat, jadilah batu hidup. Dikatakan di ayat 5 tersebut, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Kita menjadi batu hidup. Karena kita telah mendekat ke batu hidup, kita juga menjadi batu hidup. Jadi yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu, ketika kita telah beriman dan percaya bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, hendaknya kita juga ikut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita menjadi gambaran Kristus, gambaran Tuhan di dalam masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita maupun pekerjaan kita. Berarti di sini yang mau diajak kepada kita Bapak Ibu, kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita Bapak Ibu. Kiranya Roh Tuhan yang menguatkan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti tema di dalam kebaktian kita malam hari ini, selalu haus akan firman Allah. Tetaplah haus, tetaplah rindu untuk mendengarkan dan untuk membaca firman kebenaran Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Di mana firman-Mu mengatakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Tuhan, supaya kami sebagai orang yang telah diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, orang pilihan Tuhan, hendaknya lah Bapa, di dalam kehidupan kami tetap melandaskan dan mendasarkan hidup kami di dalam firman-Mu dan di dalam Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat membuang dan melepaskan segala kejahatan dari kehidupan kami Bapa, supaya kami tetap dapat berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan inginkan ya Bapa di sorga. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat-Mu Hakai Palangkaraya, dimanapun mereka berada pada saat ini Bapa. Berkati setiap anggota jemaat-Mu Tuhan, jemaat Hakai Palangkaraya di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Berikan kesehatan yang daripada Engkau, berikan berkat-Mu yang melimpah atas rumah tangga setiap anggota jemaat-Mu ya Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa Tuhan tentang apa yang kami hadapi Tuhan pada saat ini Bapa, di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di mana virus COVID-19 yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami berdoa ke hadapan-Mu ya Bapa, kiranya tangan pengasihan-Mu dan lawatan-Mu yang selalu bersama dengan kami, yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat beroleh kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, dan kami dapat dijauhkan dari virus COVID-19 tersebut Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, dan kekuatan yang daripada Engkau yang kami andalkan selalu Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang jikalau pada saat ini Tuhan sedang dirawat dalam keadaan sakit mereka, ataupun dalam sakit karena wabah virus corona yang mereka derita saat ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan, berkati mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Begitu juga dengan para tim medis maupun perawat, dokter. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan dan kekuatan bagi setiap para tim medis sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan apa yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah bumi ini, yaitu virus corona yang ada di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, lawat kami, lawat bumi kami ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan pasti akan memulihkan bumi ini dan mengembalikan kembali
kehidupan kami yang sesungguhnya, sehingga kami dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang selalu berotoritas dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.